Lagi saya ingatkan aja, jangan sekali-sekali kita berlindung kepada hak azazi atau kebebasan berekspresi yang bisa mencederai orang. Itu aja. Dan saya tidak akan berhenti. Ya, saya ulangi, saya tidak akan berhenti. Saya membuktikan bahwa saya benar. Klarifikasi kepada pelapor sebuah tindak pidana saya kira adalah sesuai dengan norma hukum acara pidana yang ada, dan kepolisian tentu terikat dengan aturan-aturan untuk terlebih dahulu mengklarifikasi dan tidak serta-merta menaikkan proses penyelidikan atau penyidikan. Nah, apalagi kalau kita melihat kepada pedoman SKB mengenai defamasi dan tentu juga tataran kerangka hukum mengenai pencemaran nama baik, kepolisian akan mengutamakan asas ultimum remedium dan restoratif justice. Jadi saya kira tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bagaimanapun, apapun yang diterangkan oleh Kontras dan Haris Azhar itu adalah outlet dari kecurigaan publik bahwa pejabat-pejabat itu selalu ada bisnis. Jadi background ini atau yang biasa disebut background belief dalam riset itu yang mesti diperiksa tuh. Jadi bisa juga disebutkan bahwa memang tercetus ucapan itu bahwa Luhut main di atau Lord Luhut bermain di Papua itu dalam upaya untuk memberi sinyal bahwa penelitian ini melibatkan nama-nama besar. Kan sebetulnya begitu cara kita melihatkan. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait laporannya terhadap aktivis Haris Azhar dan koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti Senin 27 September 2021. Tiba di Polda Metro sekitar pukul 8.28, Luhut menjalani pemeriksaan sekira 1 jam. Ia selesai diperiksa sekitar pukul 9.28. Saya sudah selesai diperiksa oleh penyidik mengenai laporan kemarin, dan saya pikir sudah selesai, kata Luhut seusai diperiksa. Dalam pemeriksaan itu, penyidik sempat menyarankan upaya mediasi dengan terlapor. Penyidik meminta Luhut berdamai dengan Haris dan Fathia. Upaya mediasi terkait dengan surat telegram Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ihwal pedoman penanganan kasus UU ITE. Namun Luhut menolak saran mediasi itu. Dia memilih melanjutkan proses hukum sebagai pembelajaran kebebasan yang bertanggung jawab. Tadi disampaikan penyidik ada edaran dari Kapolri untuk mediasi. Ya, silakan aja jalan. Tetapi saya ingin sampaikan supaya kita ini semua belajar bahwa tidak ada kebebasan absolut. Sudah berkali-kali saya sampaikan kebebasan bertanggung jawab, kata Luhut. Ini saya kira penting. Jadi pembelajaran untuk semua, jangan sembarang ngomong. Jangan berdalih hak asasi manusia atau kebebasan berekspresi yang membuat orang lain jadi susah. Tidak boleh begitu, kata Luhut. Luhut mengamini setiap orang memiliki hak asasi untuk mengutarakan pendapat. Namun, dia juga menekankan bahwa orang lain yang jadi topik pembicaraan pun memiliki hak asasi. Menurut Luhut, ia memilih melaporkan Haris dan Fathia untuk membersihkan namanya dari anggapan buruk keluarganya. Dia tak ingin keluarganya berpandangan dirinya melakukan kecurangan di Papua. Jadi, jangan mengatakan hak asasi yang ngomong saja. Hak asasi yang diomongin juga kan ada. Jadi saya juga tidak ingin anak cucu saya merasa bahwa saya sebagai orang tua, kakeknya membuat kecurangan di Papua yang saya tidak pernah lakukan, ujar Luhut. Luhut sebelumnya melaporkan Haris dan Fathia setelah keduanya menuding Luhut bermain bisnis tambang di Papua.
Tudingan itu disampaikan dalam video berjudul "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi Ops Militer Intan Jaya. Jenderal Bin juga ada." Atas tuduhan itu, Luhut pun melaporkan keduanya atas dugaan pencemaran nama baik. Menurut Luhut, laporan tersebut diharapkan jadi pembelajaran agar ke depan tidak ada orang yang sembarangan menuduh dan asal bicara. Jadi jangan berdalih hak asasi manusia atau kebebasan berekspresi yang membuat orang lain jadi susah. Gak boleh gitu. Sekali lagi saya ingatkan aja, jangan sekali-kali kita berlindung kepada hak asasi atau kebebasan berekspresi yang bisa mencederai orang. Saya tak akan berhenti. Saya ulangi, saya tidak akan berhenti. Saya membuktikan bahwa saya benar, kata dia. Luhut menantang Haris dan Fathia membuka data atas tuduhan dirinya terlibat bisnis tambang di Papua. Luhut menegaskan dirinya sama sekali tidak terlibat dalam bisnis tambang di Papua, seperti yang disebut Haris dan Fathia. Saya tidak ada sama sekali bisnis di Papua, sama sekali tidak ada. Apalagi itu dibilang pertambangan-pertambangan. Itu kan berarti jamak. Saya tidak ada, kata Luhut. Dalam percakapan di video yang diunggah ke YouTube, disebutkan bahwa PT Tobakom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group, terlibat dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Luhut disebut merupakan salah satu pemegang saham di Toba Sejahtera Group. Silakan aja, buka saja di media sekarang. Dari sekarang juga bisa buka di media kok. Kan saya punya harta kekayaan ada di KPK itu, LHKPN itu, tutur Luhut. Dalam pemeriksaan kemarin, Luhut turut menyerahkan sejumlah barang bukti. Namun ia tak membeberkan apa saja bukti tersebut. Ya macam-macam yang saya berikan semua itu, ujarnya. Adapun pengacara Luhut, Junifer Girsang, mengatakan ada sekitar 12 barang bukti yang diserahkan kepada polisi. Barang bukti yang kami serahkan kurang lebih 12 barang bukti. Tentu barang bukti ini sangkut pautnya dengan laporan yang kami ajukan, kaitannya dengan fitnah pencemaran karakter terkait berita bohong, kata Junifer. Diungkapkan Junifer, 12 bukti itu antara lain 2 somasi terhadap kedua terlapor, hingga flash disk berisi konten video yang diunggah oleh Haris di akun YouTube-nya. Kami sampaikan menit per menit perkataan dan fitnah yang disampaikan dan cemarkan nama baik klien kami. Jadi semua sudah transparan, semua bukti sudah kami serahkan agar nggak ada simpang siur, tuturnya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan pihak kepolisian akan mengedepankan upaya mediasi dalam menangani laporan Luhut terhadap Haris dan Fathia. Upaya mediasi itu terkait surat telegram Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ihwal pedoman penanganan kasus Undang-Undang ITE. Karena kan di sini ada surat edaran Kapolri tersangkut masalah seperti ini, yang kita kedepankan adalah mediasi, kata Yusri. Yusri menuturkan pihaknya hanya bersifat memfasilitasi upaya mediasi tersebut. Untuk keputusannya ada di tangan pihak pelapor dan terlapor. Kalau memang ada kesepakatan, alhamdulillah. Kalau tidak, tetap berlanjut nanti kasus ini. Menunggu saja prosesnya, ujar Yusri. Yusri mengatakan pihaknya akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap Haris dan Fathia dalam waktu dekat. Namun tak dijelaskan waktu pastinya. Secepatnya, kata Yusri. Sementara itu, pakar komunikasi politik yakni Emrus Sihombing menanggapi soal Luhut bin Sarpanjaitan yang menolak mediasi. Menurutnya, sikap Luhut yang menolak damai dengan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti itu tak mencerminkan sikap sebagai seorang menteri. Pasalnya, yang menawarkan untuk mediasi yaitu dari pihak kepolisian sebagai prinsip restoratif justice Kapolri. Ini menawari kepolisian, bukan Haris Azhar. Seharusnya LBP sebagai pemimpin menerima mediasi sebagai prinsip restoratif justice Kapolri, terang Emrus dikutip Terkini ID. Kecuali
lanjut dosen Universitas Pelita Harapan itu. Yang menawarkan mediasi tersebut adalah Haris dan Fathia. Bisa saja LBP tidak menerima tawaran itu karena LBP sebelumnya sudah memberikan kesempatan kepada Haris Azhar melalui somasi yang dilayangkannya. Nah, menurut pakar komunikasi politik itu, jika kondisinya demikian, maka hal tersebut memang masih masuk akal. Namun, saat ini yang menawari mediasi adalah pihak kepolisian, sehingga menurutnya Luhut seharusnya menghargai Kapolri. Tapi ini yang menawarkan pihak dari kepolisian untuk menjalankan perintah Kapolri seperti yang saya sebutkan tadi, restoratif justice tuturnya. Seharusnya LBP menghargai Kapolri, tandas Emrus Sihombing.